Bayangkan seorang pengemis kumal, yang selama ini dianggap hina oleh banyak orang, tiba-tiba masuk ke ruang rapat perusahaan besar yang sedang terancam bangkrut. Tidak ada yang menyangka, justru dialah yang membawa jawaban. Jika kisah ini membuatmu terinspirasi, jangan lupa tekan like agar semakin banyak orang sadar bahwa pertolongan bisa datang dari arah yang tidak disangka, sebagaimana janji Allah kepada hamba-Nya. Langit sore itu terasa lebih berat dari biasanya. Gedung kaca setinggi puluhan lantai yang biasanya memantulkan cahaya keemasan matahari, kini hanya tampak muram. Di lantai tertinggi, sebuah ruangan luas dengan meja panjang dipenuhi orang-orang berjas rapi. Namun di ujung meja, seorang pria muda bernama Adrian duduk membisu. Wajahnya pucat, matanya memerah karena kurang tidur, dan tangannya gemetar meski mencoba disembunyikan di balik meja. Dialah CEO muda yang mewarisi perusahaan besar dari ayahnya. Kini, perusahaan itu berada di ujung jurang kebangkrutan. Suara berbisik terdengar di sekelilingnya. Direksi dan manajer saling melempar tatapan. Ada yang gelisah, ada pula yang sinis. Seorang direktur keuangan menutup map laporan tebal di depannya dengan suara keras. Tuan Adrian, kerugian bulan ini meningkat 3 kali lipat. Jika situasi terus berlanjut, kita tidak akan mampu membayar gaji karyawan bulan depan. Bank sudah menolak pinjaman tambahan. Investor pun satu persatu menarik diri. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dada Adrian. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun bayangan ribuan karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan itu membuat dadanya sesak. Mereka bukan hanya angka di laporan. Mereka adalah manusia dengan keluarga, dengan anak-anak yang menunggu makan malam di rumah. Adrian memejamkan mata sejenak, seolah mencari secercah jawaban. Namun yang ia temukan hanya kekosongan. Seorang manajer senior menambahkan dengan nada putus asa, "Kita sudah memangkas biaya, menutup cabang yang tidak produktif, bahkan menjual aset. Tapi tetap saja tidak cukup. Pasar sudah kehilangan kepercayaan. Nama baik perusahaan ini hancur di mata publik. Solusinya hanya satu, kita harus mencari investor baru, meski dengan harga yang sangat murah." Kata-kata itu membuat ruang rapat semakin dingin. Adrian tahu, menjual saham dengan harga murah sama saja dengan menyerahkan warisan ayahnya kepada orang lain. Namun apa pilihan yang ia punya? Pilihan yang ada semua terasa pahit. Ia merasa dirinya seperti terjebak di lorong gelap tanpa pintu keluar. Dalam keheningan itu, ingatan masa kecilnya tiba-tiba muncul. Ia teringat bagaimana ayahnya selalu berkata, "Nak, ingatlah, bisnis itu bukan hanya soal uang. Bisnis harus dijalankan dengan amanah, karena rezeki sejati datang dari Allah, bukan semata dari kecerdikan manusia." Kata-kata itu terngiang jelas, namun terasa jauh sekali dari kenyataan yang sedang dihadapinya. Ia mencoba berpegang pada nasihat itu, tapi otaknya dipenuhi angka-angka merah yang tidak bisa dipungkiri. Tatapan para direksi kini tertuju padanya. Mereka menunggu keputusan, seolah ingin menyalahkan atau menyelamatkan diri mereka sendiri dengan keputusan CEO muda ini. Adrian merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasa ditelanjangi oleh keadaan. Bayangan kebangkrutan, nama baik keluarga yang hancur, dan ribuan karyawan yang mungkin akan kehilangan pekerjaan, semua menekan dadanya sekaligus. Ia membuka mulut, namun suaranya tercekat. Kita harus." Ucapannya terputus. Ruang rapat kembali sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak keras, seakan menghitung mundur waktu kehancuran. Dalam keheningan itu, sesuatu yang tidak wajar mulai muncul di pikirannya. Sebuah firasat yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa ada sesuatu, atau seseorang, yang akan segera hadir, membawa kejutan besar dalam hidupnya. Ia tidak tahu apakah itu pertanda baik atau buruk, tapi jiwanya bergetar. Adrian menegakkan tubuhnya, berusaha menunjukkan ketegasan di depan semua orang meski hatinya kacau. Ia menatap setiap wajah di sekelilingnya dengan mata yang menyimpan rasa takut bercampur harapan. "Baiklah," katanya akhirnya. Suaranya rendah namun cukup tegas untuk memecah keheningan. "Kita tidak boleh panik. Kita akan terus rapat sampai menemukan jalan keluar.
Tidak peduli betapa gelapnya keadaan, selalu ada cahaya di ujung jalan. Para direksi saling memandang. Sebagian mengangguk meski dengan wajah cemas. Rapat berlanjut. Suara debat dan argumen mulai memenuhi ruangan lagi. Namun di dalam hati Adrian, ia merasa semakin dekat dengan sesuatu yang misterius. Ia belum tahu, tapi sebentar lagi pintu rapat itu akan terbuka, membawa perubahan yang tak pernah ia bayangkan. Ruang rapat masih dipenuhi suara debat sengit. Grafik merah memenuhi layar proyektor, dan aroma kopi basi bercampur dengan keringat gugup para direksi. Adrian berusaha menegakkan wibawa, meski dalam dirinya ia masih diliputi ketidakpastian. Saat ia mencoba menarik kesimpulan dari diskusi yang tak kunjung usai, tiba-tiba terdengar suara berderit dari pintu besar ruang rapat. Semua kepala serentak menoleh. Pintu yang biasanya hanya dibuka oleh staf khusus kini bergerak perlahan, seakan terbuka dengan enggan. Dari celah itu, tampak sosok asing melangkah masuk. Bukan seorang investor berjas mewah, bukan pula karyawan perusahaan, melainkan seorang lelaki tua berpakaian lusuh, berdebu, dan membawa aroma jalanan. Pakaian compang-camping yang menempel di tubuhnya kontras dengan interior ruangan yang megah. Detik itu juga, suasana rapat hening. Seolah semua suara tersedot keluar ruangan. Para direksi ternganga, sebagian spontan menutup hidung, dan seorang sekretaris hampir menjerit kaget. Bagaimana mungkin seorang pengemis bisa masuk ke lantai atas gedung pencakar langit ini? Apalagi ke ruang rapat yang dijaga ketat? Siapa yang izinkan orang ini masuk? Bentak seorang direktur operasional sambil berdiri. Wajahnya merah padam, merasa kehormatan perusahaan diinjak-injak. Keluar! Ini bukan tempatmu. Namun yang mengejutkan, lelaki tua itu tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Tatapan matanya tenang, bahkan tajam, seolah ia tahu persis apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Ia berjalan perlahan, menyeret sandal usang yang hampir putus, lalu berhenti tepat di tengah ruangan. Semua orang menahan napas, menunggu ia bicara. Adrian sendiri merasakan sesuatu yang aneh. Di balik penampilan kumalnya, ada aura yang sulit dijelaskan. Ada kewibawaan tersembunyi dalam tatapan matanya, seakan ia bukan sekadar pengemis. Namun naluri logis Adrian menolak, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah kebetulan konyol. Dengan suara serak tapi jelas, lelaki tua itu membuka mulut. Kalian semua sibuk menghitung angka, sibuk meributkan kerugian, sibuk mencari cara menyelamatkan harta. Tapi ada yang kalian lupakan. Tidak ada keberkahan dalam usaha yang lupa pada hak orang lain. Kalian bisa menyusun strategi paling canggih, tapi jika Allah sudah mencabut keberkahan, apa yang tersisa hanyalah kehancuran. Kata-kata itu menampar semua yang hadir. Sejenak, keheningan kembali menguasai ruangan. Beberapa orang spontan tertawa mengejek, menganggap omongan itu omong kosong. Hah, omong kosong apa ini? Sejak kapan pengemis tahu soal bisnis? Seru salah satu direksi dengan nada mengejek. Tapi tidak semua tertawa. Ada pula yang diam, terperangah dengan ketegasan ucapannya. Bahkan Adrian merasakan dadanya bergetar. Kata-kata itu begitu menembus, seolah bukan keluar dari mulut manusia jalanan, melainkan dari mulut seseorang yang tahu persis inti masalah mereka. Direktur keuangan mencoba bersikap rasional. Pak, Anda jelas salah masuk. Rapat ini bukan untuk orang seperti Anda. Jika butuh bantuan, pergilah ke bagian sosial perusahaan. Di sini bukan tempatnya. Namun lelaki itu tetap berdiri tegak, menatap langsung ke mata Adrian. Pandangan itu membuat jantung Adrian berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam tatapan itu, tegas, dalam, dan penuh keyakinan, yang membuatnya sulit berpaling. Seolah-olah lelaki tua itu tahu beban yang sedang ia tanggung, tahu keraguan yang menjeratnya sejak babak pertama rapat tadi. Adrian menelan ludah, lalu dengan suara pelan berkata, "Biarkan dia bicara sebentar." Suara itu membuat para direksi terperanjat. Mereka tidak percaya sang CEO muda yang biasanya keras kepala, kini memberi kesempatan pada pengemis kumal untuk bicara. "Adrian," protes seorang manajer senior, "ini membuang waktu. Kita sedang menghadapi krisis nyata,
bukan mendengarkan dongeng jalanan. Tapi Adrian mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Hatinya, entah kenapa, mendorongnya untuk mendengar lebih jauh. Mungkin karena rasa putus asa yang menumpuk, atau mungkin karena ia ingat kata-kata ayahnya dulu tentang rezeki yang sejati datang dari Allah. Lelaki tua itu melangkah lebih dekat ke meja rapat, lalu meletakkan tangannya yang kasar di atas meja kayu mewah itu. "Kalian sudah kehilangan arah," katanya dengan suara rendah namun bergetar. "Bukan pasar yang menolak kalian, tapi keberkahan yang pergi meninggalkan kalian. Dan kalian takkan bisa mendapatkannya kembali dengan tipu daya atau angka semata." Suasana ruangan semakin mencekam. Beberapa direksi saling berbisik, sebagian lagi gelisah, tak nyaman dengan kata-kata itu. Namun Adrian hanya diam, menatap lurus, merasakan bahwa kata-kata itu menyentuh titik paling dalam dari kegelisahannya. Pintu yang terbuka tadi kini menutup kembali dengan bunyi keras, seolah menandai bahwa kehadiran lelaki tua ini bukan sekadar kebetulan. Sebuah bab baru dimulai, penuh dengan rasa penasaran dan ketegangan yang tak terduga. Ruang rapat masih terasa dingin setelah kehadiran lelaki tua itu. Wajah-wajah para direksi tampak tegang, sebagian menatap dengan sinis, sebagian lagi bingung, dan ada yang tidak mampu menyembunyikan rasa takut yang aneh. Adrian masih duduk di kursinya, namun tubuhnya sedikit condong ke depan. Seakan ada magnet yang membuatnya ingin mendengarkan lebih jauh apa yang akan keluar dari mulut lelaki lusuh ini. Suasana hening. Hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdesis pelan. Lelaki tua itu mengangkat kepalanya, menatap setiap orang satu persatu dengan sorot mata yang seakan mampu menembus lapisan ego mereka. Tatapannya tajam, tapi bukan tajam yang penuh amarah. Ada sesuatu di balik itu, semacam kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang dan luka yang mendalam. Ia membuka mulut. Suaranya serak tapi lantang. "Kalian takut kehilangan angka di laporan. Kalian khawatir pada saham yang merosot. Kalian gentar menghadapi investor yang lari. Tapi kalian tidak takut pada sesuatu yang jauh lebih besar, kehilangan ridha Allah. Tanpa ridha itu, semua perhitunganmu hanyalah debu yang diterbangkan angin." Kata-kata itu menancap kuat, seperti paku yang menghujam papan. Seorang direktur marketing spontan berdiri, wajahnya merah karena marah. "Apa hakmu bicara begitu di sini? Kau bahkan tidak mengerti bisnis. Jangan samakan jalanan dengan ruang rapat ini." Namun lelaki tua itu tidak bereaksi terhadap amarah itu. Ia hanya menoleh perlahan, lalu berkata dengan tenang, "Kau benar, aku bukan pebisnis. Aku hanya orang yang melihat dengan mata jernih. Dan yang kulihat di sini adalah orang-orang pintar yang buta oleh ambisi mereka sendiri." Keheningan kembali menyelimuti. Beberapa direksi kini mulai menundukkan kepala, meski pura-pura sibuk dengan catatan mereka. Adrian merasakan sesuatu dalam dirinya bergetar. Kata-kata itu seperti menyingkap lapisan demi lapisan dinding yang selama ini ia bangun untuk melindungi dirinya dari rasa takut. Lelaki itu melangkah pelan. Sandal usangnya menyeret di lantai marmer yang licin. Ia kini berdiri lebih dekat dengan Adrian. Sorot matanya menatap langsung ke dalam mata sang CEO muda. "Kau, anak muda, kau mewarisi tahta ini, tapi kau juga mewarisi beban yang lebih berat dari yang kau kira. Kau mencoba kuat, tapi hatimu penuh keraguan. Kau tahu masalah perusahaan ini bukan hanya soal pasar. Ada yang lebih dalam. Ada hak orang lain yang kalian tahan. Ada janji yang kalian langgar. Dan itu yang membuat keberkahan dicabut." Adrian menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia ingin menyangkal, ingin membantah dengan argumen bisnis, tapi suaranya hilang. Dalam dirinya, ada suara kecil yang berkata, apa yang ia katakan benar. Seorang manajer yang duduk di sudut berbisik, hampir tak terdengar. Bagaimana dia bisa tahu? Ucapannya langsung menimbulkan bisik-bisik lain. Wajah beberapa direksi berubah pucat. Ada sesuatu dalam perkataan lelaki tua itu yang membongkar rahasia yang seharusnya tidak diketahui orang luar. Namun yang paling terpukul adalah Adrian sendiri. Kata-kata tentang hak orang lain yang ditahan, janji yang dilanggar, itu menusuk jantungnya.
Ia teringat laporan lama yang pernah ia abaikan, tentang dana sosial perusahaan yang ditunda, tentang zakat yang tidak pernah disalurkan karena dianggap tidak mendesak. Semua itu kini menyeruak kembali ke permukaan, ditelanjangi oleh suara seorang pengemis yang bahkan tidak seharusnya berada di ruangan itu. Dengan suara yang kini lebih lembut, lelaki tua itu menambahkan, rezeki itu bukan sekadar angka di rekening. Rezeki itu titipan. Jika kau tahan hak yang bukan milikmu, jika kau halangi aliran yang semestinya, maka aliran itu akan terhenti. Itulah yang menimpa kalian. Kalian seperti sungai besar yang menolak mengalir. Akhirnya airnya menggenang dan membusuk. Kata-kata itu menggema, membuat udara seolah semakin berat. Para direksi terdiam. Bahkan yang paling keras kepala pun kini tidak mampu menyembunyikan rasa tidak nyaman. Adrian sendiri merasakan matanya panas, seperti ingin meneteskan air mata, meski ia tahan mati-matian. Ia menunduk, jemarinya mengetuk meja kayu perlahan, mencoba mencari pegangan. Ada rasa malu, ada rasa marah pada dirinya sendiri, dan ada juga rasa lega yang aneh, seakan akhirnya ada seseorang yang berani mengatakan kebenaran yang selama ini ia hindari. Lelaki tua itu menarik napas panjang, lalu menatap seluruh ruangan sekali lagi. Aku tidak datang untuk menghina. Aku hanya datang untuk mengingatkan. Karena terkadang, orang yang merasa paling pintar justru membutuhkan peringatan paling sederhana. Dan peringatan itu bisa datang dari siapa saja, bahkan dari mulut yang kalian anggap hina. Hening. Detik berjalan terasa lambat. Adrian menatap lelaki itu dengan mata bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua kepalsuan yang membungkus rapat itu runtuh. Tidak ada lagi topeng keangkuhan. Tidak ada lagi kilau jabatan. Yang tersisa hanyalah kebenaran telanjang, yang begitu pedih namun sekaligus melegakan. Dan di sanalah, di tengah ruang rapat megah itu, seorang pengemis yang dianggap hina berhasil menyalakan bara kecil dalam hati sang CEO muda. Bara yang akan terus membesar, membakar, dan mengubah segalanya. Ruang rapat yang tadinya sunyi berubah menjadi ladang kegelisahan. Kata-kata lelaki tua itu masih menggantung di udara, menekan setiap dada yang mendengarnya. Direksi yang biasanya penuh wibawa kini kehilangan arah. Beberapa menunduk, sebagian berusaha terlihat tenang, tapi jelas sekali mata mereka goyah. Hanya suara jam dinding yang terus berdetak, menandai detik-detik penuh ketegangan. Adrian duduk di kursi utamanya. Tubuhnya kaku seperti patung. Kata-kata pengemis tadi menusuk hatinya terlalu dalam. Ia merasakan campuran rasa marah, malu, sekaligus terjerat oleh kebenaran yang tak bisa ia tolak. Sebagai CEO, ia dituntut menjaga wibawa. Bagaimana mungkin ia membiarkan seorang asing, apalagi seorang pengemis, berbicara seolah-olah ia tahu isi perut perusahaan dan rahasia terdalamnya? Namun, di balik rasa marah itu, ada juga bisikan hati kecil. Apakah ini memang peringatan yang selama ini kuabaikan? Direktur operasional yang duduk di dekatnya tak mampu menahan diri. Ia menepuk meja keras-keras. Tuan Adrian, kita tidak bisa terus membiarkan orang ini meracau. Dia menghina perusahaan kita di depan wajah kita sendiri. Ini pelecehan. Suaranya bergetar. Lebih banyak karena rasa takut daripada kemarahan murni. Beberapa orang mengangguk setuju, mencoba mendorong Adrian agar segera mengusir lelaki tua itu. Mereka ingin memulihkan harga diri rapat yang tercoreng. Namun Adrian tidak langsung menjawab. Pandangannya tetap tertuju pada sosok lusuh itu, yang berdiri tenang di tengah ruangan seperti batu karang dihempas gelombang. Dalam dirinya, perang batin semakin keras. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin sejati, bukan orang yang bisa dipermainkan. Namun di sisi lain, ada rasa penasaran yang membuncah, sebuah dorongan untuk menggali lebih jauh kata-kata aneh yang terdengar seperti kebenaran pahit. Akhirnya, dengan suara berat yang nyaris bergetar, Adrian berkata, "Kalau kau benar-benar yakin dengan kata-katamu, buktikan. Kau berdiri di sini, di ruang rapat perusahaan yang sedang sekarat. Kau bicara seakan tahu jalan keluar. Jadi katakan, bagaimana caranya aku menyelamatkan perusahaan ini?" Ucapan itu membuat ruangan bergemuruh. Beberapa direksi kaget hingga hampir berdiri. "Apa maksud Anda, Adrian?"
Anda memberi panggung pada seorang pengemis? Seru Direktur Keuangan dengan wajah pucat. Apakah Anda tidak sadar? Reputasi kita bisa hancur hanya karena ini. Namun Adrian mengabaikan mereka. Pandangannya tidak bergeser sedikit pun dari lelaki tua itu. Tatapan mereka bertemu, seperti dua arus besar yang saling berhadapan. Adrian menantang, tapi juga diam-diam berharap. Lelaki tua itu tersenyum samar, sebuah senyum yang bukan meremehkan, melainkan menandakan bahwa ia sudah menunggu momen ini. Ia mendekat satu langkah. Sandal usangnya menyeret lantai marmer yang dingin. Suaranya tenang, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Jadi kau ingin bukti? Baiklah. Tapi ingat, kebenaran tidak selalu manis. Jika kau hanya mencari jawaban yang menyenangkan telinga, kau tidak akan menemukan apa-apa dariku. Aku hanya membawa kebenaran, meski itu terasa pahit. Adrian terdiam. Ia merasakan dadanya semakin sesak. Namun ada sesuatu yang mendorongnya untuk tetap duduk tegak. Seakan ujian harga diri ini tidak bisa ia hindari. Ia tahu semua orang di ruangan itu menatapnya. Mereka menunggu ia menunjukkan kekuatan sebagai pemimpin. Dan ironisnya, justru saat ini ia harus membuka telinga kepada orang yang mereka anggap hina. Lelaki tua itu menatap ke sekeliling, menyoroti satu persatu wajah direksi yang terlihat tegang. Kalian semua berpikir masalah perusahaan ini hanya soal angka. Kalian sibuk memotong biaya, menutup cabang, menjual aset. Itu semua seperti menambal perahu bocor dengan kain tipis. Perahu itu tetap akan tenggelam. Masalah kalian bukan hanya kerugian. Masalah kalian adalah kehilangan kepercayaan, kepercayaan pasar, kepercayaan karyawan, bahkan kepercayaan Allah. Direksi yang mendengar itu terdiam. Kata, kepercayaan Allah, membuat sebagian dari mereka menunduk, karena dalam hati mereka tahu ada banyak kewajiban yang ditinggalkan. Adrian merasakan keringat dingin lagi di pelipisnya. Kata-kata itu sekali lagi menghantam tepat di titik yang paling rapuh. Ia mencoba menguatkan diri. Kalau memang kau tahu jalan keluar, katakan dengan jelas. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak punya banyak waktu. Setiap detik berarti kematian atau kehidupan bagi perusahaan ini. Lelaki tua itu menatap Adrian lama, sangat lama, hingga ruangan seakan berhenti bernafas. Aku akan katakan, ujarnya akhirnya. Tapi ingatlah, yang akan kau capai bukan hanya sekadar menyelamatkan perusahaan. Kau akan diuji, bukan dengan angka, tapi dengan keberanian dan kejujuranmu. Apa kau siap untuk itu? Adrian menelan ludah. Suara tawa sinis terdengar dari salah satu direksi di ujung meja, namun cepat meredup ketika melihat tatapan tajam Adrian. CEO muda itu, meski hatinya bergejolak, mengangguk dengan tegas. Aku siap. Buktikan padaku. Ruangan kembali hening, tegang seperti tali busur yang ditarik sampai hampir putus. Semua menunggu, semua menahan napas. Di hadapan mereka, dua dunia yang berbeda, kemewahan dan kemiskinan, sedang beradu, saling menguji harga diri dan kebenaran. Dan di sanalah, tepat di momen itu, Adrian tidak lagi hanya seorang CEO yang putus asa. Ia menjadi seorang lelaki muda yang berdiri di persimpangan besar, mempertahankan gengsi atau merendahkan hati demi menemukan secercah cahaya. Udara di ruang rapat seakan menebal. Semua tatapan kini terpaku pada lelaki tua yang berdiri di tengah ruangan, bagaikan titik api kecil di kegelapan. Adrian sudah menantangnya untuk memberi jawaban, dan kini semua orang menunggu. Apakah pengemis ini benar-benar punya sesuatu untuk dikatakan, atau hanya mengumbar kata-kata kosong? Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu berbicara dengan tenang. Kalian membangun perusahaan ini seperti membangun menara tinggi yang megah. Tapi fondasinya rapuh, karena hanya ditopang oleh keserakahan. Itulah mengapa menara ini hampir runtuh. Jika kalian ingin menyelamatkannya, jangan lagi menambahkan lantai, jangan lagi mencari tiang penopang dari luar. Perkuat fondasinya. Mulailah dari dasar, dari orang-orang kecil yang selama ini kalian abaikan. Direktur Keuangan mendengus keras. Omong kosong. Perusahaan sebesar ini tak mungkin bergantung pada pedagang kecil atau rakyat jelata.
Kita butuh investor kelas dunia, bukan orang-orang pasar tradisional. Namun lelaki tua itu tetap tenang. Ia menatap tajam ke arah sang direktur, lalu berkata, "Justru disitulah kesalahanmu. Kalian hanya mengejar yang besar, tapi melupakan akar. Padahal pohon besar hanya bisa berdiri karena akar kecil yang kuat di bawah tanah. Jika akar itu mati, pohon sebesar apapun akan tumbang diterpa angin." Adrian terdiam. Kata-kata itu terasa asing tapi sekaligus masuk akal. Ia menunduk sedikit, berpikir keras. Hati kecilnya mengakui, selama ini perusahaan memang sibuk mengejar pasar internasional, kontrak besar, dan investasi asing, tapi sering menutup pintu untuk usaha-usaha kecil yang sebenarnya bisa jadi fondasi kuat. Lelaki tua itu kembali bicara. Kali ini lebih tajam. Buka pintu bagi usaha kecil di sekitarmu. Bantu mereka, bukan dengan belas kasihan, tapi dengan kerja sama yang adil. Biarkan mereka bertumbuh, dan percayalah, perusahaanmu akan ikut hidup bersama mereka. Jangan lagi menimbun keuntungan hanya untuk segelintir orang. Salurkan hak yang semestinya, bersihkan kewajiban yang kalian abaikan. Karena rezeki yang tertahan itu seperti air yang dibendung. Jika kau biarkan, ia akan busuk. Tapi jika kau alirkan, ia akan memberi kehidupan. Suasana ruangan semakin panas. Beberapa direksi mulai gelisah. Jelas tak suka dengan arah pembicaraan ini. Ada yang menggigit bibir. Ada yang menggelengkan kepala tak percaya. Dia bicara seakan-akan kita bisa menjalankan bisnis dengan cara utopis. Seru direktur marketing dengan nada sinis. Dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Namun Adrian tak langsung menolak. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang mengusik, yang mengingatkan pada nasihat ayahnya dulu. Ia menatap lelaki tua itu, lalu berkata pelan, "Kau menyebut soal hak yang tertahan. Maksudmu, zakat dan kewajiban sosial yang kita abaikan." Lelaki tua itu menatapnya dengan mata yang berkilat. "Kau sudah tahu jawabannya. Anak muda, kau hanya menutup telingamu sendiri. Zakat bukan sekadar angka. Itu adalah pembersih hartamu. Kau bisa meraup keuntungan miliaran. Tapi jika hak orang lain kau tahan, keberkahan akan pergi. Itulah yang terjadi pada perusahaanmu. Kalian sibuk berlari mengejar keuntungan, tapi lupa menunaikan amanah. Dan lihatlah, kini Allah menunjukkan padamu akibatnya." Kata-kata itu menghantam ruangan seperti guntur. Direksi yang tadi masih berusaha tenang kini tak bisa menyembunyikan ekspresi mereka. Ada yang pucat pasi, ada yang menggertakkan gigi. Mereka tahu benar ada kebenaran di balik ucapan itu. Selama bertahun-tahun, perusahaan memang menunda kewajiban zakat dengan alasan perlu mengamankan arus kas. Selama ini dianggap strategi bisnis, tapi siapa sangka justru itulah yang menjerat mereka. Adrian merasakan tubuhnya bergetar. Ia teringat malam-malam ketika ia gelisah membaca laporan keuangan, menyadari ada keputusan-keputusan yang diambil tanpa memikirkan keberkahan. Dan kini, seorang pengemis di ruang rapat mengucapkannya dengan lantang, menelanjangi semua yang berusaha ia sembunyikan. Dengan suara bergetar, Adrian bertanya, "Kalau aku mengikuti nasihatmu, kalau aku mulai dari bawah, membuka pintu untuk usaha kecil, membayar kewajiban yang tertunda, apakah perusahaan ini bisa selamat?" Lelaki tua itu tersenyum samar. "Aku bukan peramal. Tapi aku tahu satu hal. Jika kau jujur pada dirimu dan pada Allah, pintu yang tertutup akan terbuka. Rezeki tidak akan datang dari tempat yang kau kira, tapi dari arah yang tak pernah kau bayangkan. Kau hanya perlu percaya dan berani melangkah." Kata-kata itu menimbulkan keheningan panjang. Semua orang di ruangan itu menunduk. Sebagian dengan rasa malu, sebagian dengan rasa marah yang tak bisa diluapkan. Hanya Adrian yang tetap menatap lurus. Dadanya bergemuruh. Ia tahu ia sedang menghadapi pilihan yang tak sekadar soal bisnis, tapi soal hati, soal keyakinan, soal keberanian untuk mengambil jalan yang tak biasa. Detik itu, Adrian menyadari, tantangan terbesar bukan lagi menyelamatkan perusahaan dari angka merah, melainkan menyelamatkan dirinya sendiri dari ketakutan dan gengsi. Ruang rapat itu kembali sunyi. Kata-kata lelaki tua tentang zakat,
hak orang lain, dan keberkahan masih bergaung, menusuk setiap hati yang mendengarnya. Adrian duduk tegak, namun dadanya seperti dihantam gelombang. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah kebetulan, hanya retorika seorang asing yang masuk tanpa undangan. Tapi hati kecilnya menolak. Kata-kata itu terlalu tepat, terlalu dekat dengan apa yang selama ini ia sembunyikan. Tatapannya menyapu sekeliling meja. Wajah-wajah direksi yang biasanya penuh percaya diri kini berbeda. Ada yang menunduk dalam, ada yang berkeringat dingin meski ruangan ber-AC. Dan di antara semua wajah itu, Adrian menangkap sesuatu. Seorang direktur senior, Pak Herman, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar, berusaha merapikan kertas di depannya. Tapi jelas ia sedang panik. Adrian menyipitkan mata. Ada yang disembunyikan. Ia bisa merasakannya. Lelaki tua itu seolah membaca isi hatinya. Ia menoleh ke arah Pak Herman, menatapnya dengan sorot tajam yang membuat pria itu tak berani mengangkat kepala. Kau tahu apa yang kutanyakan tadi, bukan? Kau tahu apa yang sudah ditahan selama ini. Dan kau juga tahu, inilah akar dari kehancuran. Ruangan bergetar oleh keheningan. Semua orang kini menoleh ke Pak Herman. Pria itu menunduk semakin dalam. Wajahnya memerah. Adrian merasakan amarah bercampur rasa ingin tahu. Dengan suara berat ia berkata, "Pak Herman, apa maksudnya ini?" Pak Herman terdiam. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata keluar. Beberapa detik kemudian ia menghela napas panjang, lalu bersuara lirih, nyaris berbisik. Saya hanya mengikuti kebijakan yang sudah lama berlaku. Dana zakat perusahaan sudah bertahun-tahun tidak disalurkan. Sebagian dialihkan untuk menutup biaya operasional, sebagian lagi masuk ke rekening cadangan. Detik itu juga, udara di ruangan serasa hilang. Semua direksi ternganga. Sebagian menutup mulut dengan tangan. Adrian membeku. Darahnya serasa berhenti mengalir. Ia memang pernah mendengar desas-desus. Tapi ia tidak pernah mengira hal itu benar-benar dilakukan secara sistematis. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Seakan pernyataan itu hanyalah konfirmasi dari sesuatu yang sudah ia ketahui sejak awal. Itulah yang kumaksud. Kalian menahan hak orang lain. Kalian menutup mata demi keuntungan sementara. Dan kini, lihatlah akibatnya. Uang ada, tapi hilang makna. Laporan ada, tapi penuh kebohongan. Itulah mengapa perusahaan ini digerogoti dari dalam. Adrian meremas tangannya di atas meja. Amarah dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Ia ingin meledak, ingin menghukum, ingin berteriak bahwa ini semua pengkhianatan. Tapi di saat yang sama, ada suara lirih dalam hatinya. Aku pun ikut bersalah. Aku membiarkan diriku sibuk dengan angka, dan tidak menanyakan kebenaran di baliknya. Pak Herman akhirnya berani mengangkat wajahnya, meski penuh air mata. Saya pikir itu keputusan terbaik saat itu. Kalau dana itu disalurkan, perusahaan bisa kekurangan likuiditas. Saya hanya ingin menyelamatkan bisnis ini. Namun Adrian menghentaknya dengan tatapan tajam. Menyelamatkan bisnis dengan mengorbankan keberkahan? Dengan melanggar amanah. Suaranya meninggi, membuat semua orang terdiam. Apa gunanya menyelamatkan angka di laporan kalau yang kita bangun hanyalah bangunan rapuh yang menunggu runtuh? Hening kembali menyelimuti. Suara jam dinding terdengar semakin keras, berdetak seperti palu penghakiman. Lelaki tua itu melangkah maju, mendekati Adrian. Suaranya lembut tapi penuh wibawa. Nak, jangan hanya menyalahkan dia. Kau pun ikut lalai. Kau mewarisi tahta, tapi kau tidak pernah benar-benar memeriksa fondasinya. Kau menutup telinga pada tanda-tanda kecil, hingga akhirnya semua ini meledak di hadapanmu. Inilah ujianmu. Apakah kau berani membersihkan luka ini, atau kau biarkan ia semakin bernanah? Adrian menunduk. Wajahnya dipenuhi pergulatan batin. Air matanya hampir pecah. Tapi ia menahannya mati-matian. Ia merasa seolah dunia yang ia genggam runtuh begitu saja. Seluruh keyakinan tentang kekuatan strategi bisnis modern kini tampak rapuh. Dan anehnya,
Kata-kata seorang pengemis tua justru menjadi cermin paling jujur bagi dirinya. Para direksi masih terdiam, tak berani bersuara. Mereka tahu rahasia besar perusahaan kini terbuka. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dan di tengah keterkejutan itu, Adrian merasakan sesuatu yang berbeda. Di balik amarah, di balik kekecewaan, ada secercah kelegaan, karena akhirnya ia tahu apa yang benar-benar menjadi akar kehancuran. Ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah lelaki tua itu. Kalau memang ini kesalahan yang harus kami bayar, maka aku tidak akan lari lagi. Tapi aku perlu tahu, apa yang harus kulakukan untuk memperbaikinya? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Pertanyaan itu baru awal. Jalanmu masih panjang, anak muda. Tapi ingat, keberkahan tidak datang dari angka yang kau tambahkan, melainkan dari janji yang kau tepati. Suasana ruang rapat menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Semua orang merasakan ketegangan yang sama. Mereka tidak lagi sekadar membicarakan bisnis, tapi sedang berhadapan dengan kenyataan pahit yang tak bisa ditawar. Dan di titik itu, Adrian sadar, ia sudah melangkah melewati batas yang tak bisa kembali lagi. Ia tidak lagi sekadar CEO yang memikirkan angka, melainkan seorang manusia yang diuji hatinya. Ruang rapat masih terjebak dalam senyap yang menekan dada. Setelah rahasia kelam itu terungkap, udara terasa lebih berat, seolah dinding-dinding kaca gedung tinggi itu ikut menyerap rasa malu dan ketakutan yang menghantui semua orang. Adrian duduk dengan tubuh tegak, tapi hatinya hancur berantakan. Sebagai CEO, ia seharusnya menjadi pemimpin yang tahu setiap denyut nadi perusahaan. Namun kini ia sadar bahwa selama ini ia hanya menutup mata pada hal-hal yang tidak ingin ia lihat. Direksi menunduk. Tidak ada yang berani menatapnya. Ada rasa takut, sekaligus rasa bersalah, namun juga terselip kepengecutan. Mereka menunggu apa langkah Adrian selanjutnya, bukan karena ingin membantu, tapi karena ingin memastikan mereka tidak ikut disalahkan. Adrian meremas jemari tangannya di atas meja. Suara pengemis tua itu, yang tadi menyingkap semua luka, terus terngiang. Kata-kata tentang zakat, keberkahan, dan janji yang dilanggar berputar-putar dalam kepalanya, memaksa ia menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Kini tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi jalan untuk lari. Ia mengangkat kepalanya, memandang lurus ke arah semua direksi. Suaranya rendah, tapi tegas. Kita berada di persimpangan. Jalan pertama, kita lanjut dengan cara lama, menjual aset lebih banyak, memohon pada investor asing, menekan karyawan, dan berharap perusahaan bertahan. Jalan kedua, kita lakukan sesuatu yang berbeda. Kita kembalikan hak yang tertahan. Kita bersihkan kewajiban yang kita tinggalkan. Meski pahit, meski berisiko, meski mungkin akan mengguncang lebih besar. Pertanyaannya, apakah kita siap? Kata-kata itu menimbulkan riak. Seorang direktur marketing cepat-cepat bereaksi. Wajahnya tegang. Tuan Adrian, itu bunuh diri. Jika kita menyalurkan dana yang tertahan, kas kita akan semakin terkuras. Perusahaan bisa runtuh dalam hitungan minggu, bukan bulan. Seorang manajer lain menimpali dengan panik. Kita sudah rapuh, dan Anda ingin menambah beban? Bagaimana kalau investor semakin lari? Bagaimana dengan ribuan karyawan yang menunggu gaji? Namun ada juga yang diam, tidak berani menolak atau mendukung. Mereka tahu, di balik kata-kata Adrian, ada kebenaran yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Adrian menunduk sebentar, menahan gejolak batin. Ia tahu betul risiko yang mereka sebutkan. Ia tahu, memilih jalan yang diucapkan lelaki tua itu bisa berarti mempercepat kehancuran. Tapi di sisi lain, ada keyakinan samar yang mulai tumbuh, bahwa mungkin, justru dengan keberanian untuk jujur, ada sesuatu yang tak terduga akan terbuka. Ia menoleh pada lelaki tua itu, yang sejak tadi berdiri dengan tenang, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Jika aku ambil jalan kedua, aku bisa kehilangan semuanya. Tapi jika aku bertahan dengan jalan pertama, aku hanya menunda kehancuran. Katakan padaku, apa yang seharusnya kupilih? Lelaki tua itu tidak menjawab langsung. Ia menatap Adrian dengan mata yang dalam, seakan meneliti isi jiwanya.
Lalu ia berkata pelan, "Kau pemimpin. Dan seorang pemimpin sejati bukanlah orang yang menjaga kursinya, tapi orang yang menjaga amanahnya. Jika kau memilih menutupi luka dengan perban, luka itu akan membusuk. Tapi jika kau berani membersihkannya, meski sakit, luka itu bisa sembuh. Pilihlah, apakah kau ingin kenyamanan sementara atau keberkahan jangka panjang?" Kata-kata itu membuat hati Adrian bergetar keras. Ia menutup matanya, mengingat kembali wajah ayahnya. Suara nasihat lama itu kembali datang. "Nak, jangan pernah takut miskin karena menunaikan amanah. Lebih baik kau jatuh bersama ridha Allah, daripada kau berdiri di atas dosa." Air mata yang tadi ia tahan akhirnya menetes. Ia biarkan mengalir, tanpa peduli lagi pada tatapan direksi yang mungkin terkejut melihat seorang CEO menangis di ruang rapat. Dengan suara serak, ia berkata, "Aku tidak ingin lagi bersembunyi. Jika memang ini harga yang harus dibayar, maka kita bayar. Mulai hari ini, kita salurkan apa yang tertahan. Kita bersihkan kewajiban yang kita abaikan. Kita ubah arah, bukan lagi hanya mengejar investor asing, tapi menguatkan akar kita sendiri. Aku tahu ini berisiko, tapi aku lebih takut kehilangan ridha Allah daripada kehilangan harta." Suasana ruangan meledak. Beberapa orang langsung memprotes, berteriak panik, menyebut keputusan itu gila. Tapi ada juga yang terdiam, terhantam oleh keberanian Adrian. Mereka tidak pernah melihat sisi itu darinya sebelumnya. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Wajahnya menampakkan senyum samar. "Itu keputusanmu. Berat, ya. Tapi itulah jalan seorang pemimpin sejati. Dan kau akan melihat, keputusan yang lahir dari hati yang jujur tidak akan sia-sia." Adrian menatap seluruh ruangan dengan mata yang masih basah, tapi penuh tekad. Ia tahu badai akan datang, mungkin lebih besar dari yang pernah ia hadapi. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Beban yang menghimpitnya seperti mulai terangkat, digantikan dengan keberanian yang lahir dari keyakinan. Dan di titik itulah, ia menyadari, jalan yang dipilihnya bukan sekadar jalan bisnis, melainkan jalan hidup. Keputusan Adrian yang mengejutkan di bab sebelumnya meninggalkan ruangan rapat dalam kegaduhan. Para direksi berdebat, sebagian menolak keras, sebagian terdiam karena tak sanggup melawan keyakinan yang baru saja mereka saksikan. Namun meski suara mereka riuh, keputusan itu sudah bulat. Kewajiban yang tertahan akan segera disalurkan, dan perusahaan akan mengubah arah. Beberapa hari kemudian, suasana perusahaan berubah drastis. Dari luar, mungkin tampak seperti kapal karam. Dana besar keluar untuk menunaikan zakat yang bertahun-tahun ditahan, bantuan sosial mendadak disalurkan, dan banyak proyek besar ditunda. Para karyawan gelisah. Gosip beredar bahwa perusahaan akan kolaps. Bahkan media mulai mencium aroma krisis yang lebih dalam. Adrian menanggung semua itu dengan wajah tegas. Meski setiap malam ia hanya bisa menatap langit-langit kamarnya, bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah gila? Atau ini satu-satunya jalan? Lelaki tua itu menghilang entah kemana setelah rapat. Tapi kata-katanya terus hidup di kepala Adrian. Jika kau jujur pada Allah, pintu yang tertutup akan terbuka. Rezeki datang dari arah yang tak pernah kau bayangkan. Adrian berpegang pada janji itu, meski hatinya diguncang keraguan. Lalu, sesuatu yang tak disangka terjadi. Suatu pagi, sekretaris pribadinya masuk dengan wajah pucat sekaligus bingung. "Tuan Adrian, ada kabar mendesak. Salah satu investor asing yang kemarin mundur, tiba-tiba menghubungi lagi. Mereka ingin melanjutkan pembicaraan, bahkan menawarkan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya." Adrian tertegun. "Apa? Itu mustahil. Mereka sudah resmi menarik diri, bahkan mengeluarkan pernyataan publik." Sekretaris itu mengangguk. "Benar, tapi mereka bilang setelah melihat arah baru perusahaan, mereka justru yakin ada peluang lebih besar. Katanya, langkah perusahaan Bapak untuk terjun ke sektor usaha kecil adalah strategi jangka panjang yang jarang dilakukan pesaing." Kata-kata itu membuat dada Adrian berdegup kencang. Ia hampir tak percaya. Investor yang kemarin meninggalkan mereka dengan dingin,
kini datang kembali dengan sikap yang lebih ramah. Apakah ini kebetulan? Ataukah inilah tanda pertama dari janji yang disebut lelaki tua itu? Namun itu bukan satu-satunya keajaiban. Dalam waktu yang hampir bersamaan, sejumlah pelanggan kecil yang dulu ditolak oleh perusahaan mulai datang kembali. Mereka membawa cerita. Ada toko kelontong kecil yang kini berani memesan produk perusahaan. Ada petani desa yang tiba-tiba mengajukan kerjasama sederhana. Ada kelompok pedagang yang mendatangi kantor cabang dengan senyum harapan. Angka transaksi mereka memang kecil dibanding kontrak raksasa. Tapi jumlah mereka semakin hari semakin banyak. Karyawan yang tadinya gelisah mulai melihat perubahan suasana. Mereka mendengar kabar bahwa zakat perusahaan benar-benar disalurkan ke lembaga-lembaga yang membutuhkan. Mereka melihat bantuan nyata turun ke masyarakat sekitar. Dan anehnya, alih-alih marah karena dana perusahaan bocor, justru karyawan merasa lebih bangga. Mereka melihat perusahaan yang tadinya hanya mesin uang, kini menjadi sesuatu yang lebih hidup. Adrian berjalan menyusuri koridor kantor dengan hati bergetar. Setiap sapaan karyawan terdengar berbeda, lebih hangat, lebih tulus. Mereka mungkin masih khawatir soal masa depan. Tapi ada rasa hormat baru yang muncul. Seakan keputusan yang ia buat, meski berisiko, telah menyalakan api kecil di hati mereka. Namun yang paling membuat Adrian tersentuh adalah sebuah kejadian sederhana. Sore itu, ia menerima surat tangan dari seorang anak yatim yang menerima bantuan zakat perusahaan. Tulisannya sederhana, polos, penuh ejaan yang salah. Tapi kalimat terakhir membuat Adrian tak mampu menahan air mata. Terima kasih, karena ayah saya sudah tiada, dan sekarang saya bisa beli buku sekolah lagi. Semoga Allah jaga perusahaan Bapak. Adrian menggenggam surat itu erat-erat. Dadanya sesak oleh haru. Ia sadar, apa yang ia lakukan bukan sekadar menyelamatkan angka di laporan, tapi menyelamatkan hati-hati kecil yang selama ini terabaikan. Malam itu, ia berdiri di balkon gedung tinggi, menatap langit yang bertabur bintang. Angin malam menerpa wajahnya, membawa kesejukan yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan ketenangan. Ia sadar, jalan yang ia pilih memang penuh risiko, tapi ternyata juga penuh keajaiban. Dan keajaiban pertama itu hanyalah permulaan. Hari-hari setelah keajaiban pertama itu terasa seperti mimpi yang berjalan di atas tanah. Perusahaan yang nyaris roboh perlahan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Para karyawan mulai tersenyum. Media yang tadinya gencar memberitakan krisis mulai melunak. Bahkan beberapa headline menyebut langkah Adrian sebagai strategi gila yang ajaib. Tapi di balik semua hiruk-pikuk itu, satu pertanyaan terus menghantui Adrian. Siapakah sebenarnya lelaki tua itu? Sejak hari rapat penuh guncangan itu, lelaki lusuh itu menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Satpam gedung mengatakan ia tak pernah melihat lelaki itu masuk dari lobi utama. Resepsionis bersumpah ia tidak mencatat tamu dengan ciri-ciri seperti itu. Bahkan rekaman CCTV menunjukkan sesuatu yang aneh. Pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka, tapi tidak ada sosok yang jelas terlihat masuk. Adrian mulai resah. Ia merasa semua yang terjadi bukan kebetulan. Kata-kata lelaki tua itu bukan sekadar petuah kosong, melainkan pengetahuan yang tajam dan detail tentang jantung perusahaannya. Bagaimana mungkin seorang pengemis tahu tentang zakat yang ditahan, tentang keputusan keuangan yang disembunyikan? Suatu malam, Adrian memanggil tim pribadinya. Cari orang itu, katanya tegas. Pengemis tua, wajah tirus, pakaian compang-camping, suara serak tapi lantang. Ia harus ditemukan. Timnya mengangguk. Meski wajah mereka ragu, seakan-akan mereka sedang menerima perintah mustahil. Penyelidikan pun dimulai. Mereka mencari di jalanan, pasar malam, gang sempit, terminal, bahkan tempat penampungan tunawisma. Beberapa kali Adrian sendiri turun langsung, berjalan di antara kerumunan orang miskin dengan jas sederhana, berharap menemukan sosok yang membuat hidupnya jungkir balik. Tapi hasilnya selalu nihil. Hingga suatu sore, salah satu anggota tim kembali dengan informasi samar. Tuan Adrian, kami menemukan orang-orang yang mengenali ciri-ciri yang Bapak sebutkan.
Mereka bilang ada seorang lelaki tua yang sering duduk di dekat masjid kecil di pinggiran kota. Katanya ia tidak pernah meminta-minta, hanya duduk, kadang menasihati orang yang lewat. Mereka menyebutnya orang bijak jalanan. Kata-kata itu membuat darah Adrian berdesir. Tanpa menunggu lama, ia berangkat ke tempat itu dengan mobilnya. Jalanan menuju masjid kecil itu sempit, jauh dari pusat kota, dikelilingi rumah-rumah reot. Namun di sanalah, katanya, lelaki tua itu sering terlihat. Ketika Adrian tiba, masjid kecil itu sepi. Hanya ada beberapa anak kecil yang bermain bola di halaman. Ia mendekati mereka dan bertanya tentang lelaki tua yang dimaksud. Salah seorang anak menunjuk ke arah bangku kayu di bawah pohon besar. Biasanya kakek itu duduk di sana sore-sore. Tapi sudah 2 hari kami tidak melihatnya. Adrian mendekati bangku itu. Kosong. Hanya ada bekas dudukan yang masih hangat, seakan baru saja ditinggalkan seseorang. Di atas bangku, ia menemukan sebuah buku kecil lusuh dengan sampul hampir terkelupas. Dengan hati-hati ia membukanya. Di dalamnya, penuh catatan tangan. Tulisan sederhana, miring ke kanan, tapi syarat makna. Bukan doa panjang atau ayat, melainkan catatan ekonomi, perhitungan sederhana, dan nasihat singkat. Di salah satu halaman tertulis, ekonomi bukan sekadar angka. Ekonomi adalah amanah. Jika satu hak ditahan, keberkahan dicabut. Jika satu janji ditepati, pintu-pintu terbuka. Rezeki itu bukan dicari dengan rakus, tapi dijemput dengan jujur. Adrian tertegun membaca tulisan itu. Tangannya bergetar. Semakin ia membuka halaman demi halaman, semakin jelas satu hal, lelaki tua itu bukan pengemis biasa. Ia adalah seorang yang pernah mendalami ekonomi, bahkan mungkin seorang ahli yang memilih hidup di jalanan. Malamnya, Adrian meminta timnya mencari data lebih dalam. Mereka menghubungkan catatan tulisan tangan dengan arsip lama. Dan disitulah fakta mengejutkan muncul. Lelaki tua itu ternyata dulunya seorang ekonom brilian, profesor yang pernah menulis puluhan buku tentang keadilan ekonomi. Namanya pernah harum, tapi ia menghilang dari dunia akademik puluhan tahun lalu. Beberapa arsip menyebut ia kecewa berat dengan praktik korup dan serakah di dunia bisnis. Ia menolak sistem yang menindas orang kecil, lalu memilih hidup sederhana, jauh dari panggung kehormatan. Adrian menutup mata, teringat kembali wajah tirus lelaki itu, tatapan tajamnya, suaranya yang serak tapi lantang. Semua masuk akal sekarang. Ia bukan pengemis biasa. Ia adalah jenius yang meninggalkan dunia glamor, memilih menjadi saksi jalanan, tapi tetap membawa cahaya ilmu yang mampu mengguncang ruang rapat. Di dalam hati Adrian, muncul perasaan campur aduk, kagum, malu, sekaligus bersyukur. Ia malu karena sempat meremehkan lelaki itu, kagum karena kebenaran bisa keluar dari sosok yang terlihat hina, dan bersyukur karena Allah telah mempertemukannya dengan seseorang yang menjadi titik balik hidupnya. Malam itu, Adrian berdiri lama di depan jendela kantornya, menatap kota yang berkelip. Ia sadar, identitas lelaki tua itu bukan sekadar misteri yang terjawab, melainkan pesan bahwa ilmu dan kebijaksanaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari sosok yang dilupakan dunia. Dan semakin ia menyadarinya, semakin ia yakin bahwa perjalanan ini belum selesai. Langkah Adrian terdengar pelan tapi berat di lantai marmer ruang kantornya yang luas. Malam itu, lampu-lampu kota berkelip di luar jendela kaca, seperti ribuan mata yang mengawasi. Ia baru saja menutup kembali buku lusuh yang ditemukan di bawah pohon besar dekat masjid kecil. Setiap kalimat di dalamnya masih terpatri jelas di kepalanya. Nasihat tentang amanah, kejujuran, dan keberkahan. Namun di balik rasa kagum pada sosok lelaki tua itu, ada kegelisahan yang terus menggerogoti hatinya. Ia ingin bertemu lagi, ingin berterima kasih secara langsung, ingin mengatakan bahwa kata-kata lelaki itu bukan hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga jiwanya. Tapi pencarian yang dilakukan timnya selalu berujung buntu. Sosok itu seakan menolak ditemukan, menolak dikenali, menolak dipuja. Hingga suatu sore, ketika perusahaan menggelar rapat evaluasi besar pertama setelah semua perubahan, Adrian menatap kursi di ujung meja panjang itu.
Kosong. Ia hampir berharap lelaki tua itu tiba-tiba masuk lagi, dengan langkah gontai dan sandal usang. Tapi pintu rapat tetap tertutup rapat. Setelah rapat selesai, Adrian keluar sendirian. Ia berjalan ke masjid kecil di pinggiran kota, berharap kali ini keberuntungan berpihak. Senja baru saja turun, suara azan menggema, udara terasa lembut. Di bawah pohon besar tempat ia dulu menemukan buku, bangku kayu itu masih ada. Kosong. Ia duduk di sana, menatap masjid kecil yang mulai dipenuhi orang. Di tengah suara azan yang meresap, air matanya mengalir pelan. Ia berbisik, "Dimanapun kau berada, orang tua, aku berhutang padamu." Perusahaan ini selamat bukan karena strategi cerdas atau investor besar, tapi karena keberanian menepati amanah. Dan semua itu bermula dari ucapanmu. Tiba-tiba, seorang anak kecil mendekat. Anak itu menatap Adrian polos, lalu berkata, "Bapak mencari kakek itu ya?" Dia sering bilang, kalau ada orang yang benar-benar tulus mencari kebenaran, dia tidak perlu menemui kakek lagi. Karena yang dicari bukan kakeknya, tapi pesan yang dia tinggalkan. Kalimat itu membuat jantung Adrian bergetar. Ia memandang anak itu dengan mata basah, ingin bertanya lebih jauh. Tapi anak itu sudah berlari masuk ke halaman masjid. Malamnya, Adrian pulang ke rumah. Ia masuk ke ruang kerjanya, menyalakan lampu meja, lalu membuka kembali surat dari anak yatim yang dulu menerima bantuan zakat perusahaan. Ia membaca ulang kalimat sederhana itu. "Semoga Allah jaga perusahaan Bapak." Air matanya pecah. Ia jatuh bersujud di lantai, menangis sejadi-jadinya. Aku terlalu sombong. "Ayah," bisiknya. "Aku terlalu percaya pada diriku sendiri, pada strategi, pada angka-angka. Tapi ternyata semua itu tak berarti apa-apa tanpa ridha Allah. Aku malu, tapi aku juga bersyukur, karena Allah masih memberiku kesempatan." Tangis itu pecah menjadi kelegaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban di pundaknya benar-benar terangkat. Ia sadar, selama ini ia mencari lelaki tua itu bukan karena ingin sekadar berterima kasih, tapi karena ia takut berjalan sendirian. Kini ia mengerti, lelaki tua itu hanyalah wasilah, pengingat. Yang sejati hanyalah pesan bahwa rezeki dan keberkahan datang dari Allah, bukan dari manusia. Keesokan harinya, Adrian berdiri di hadapan seluruh karyawan. Ia tidak lagi berbicara dengan nada korporat kaku, melainkan dengan suara yang penuh ketulusan. "Kita sudah melewati badai, dan kita akan terus melewati banyak ujian. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, perusahaan ini bukan hanya milik kita. Ia adalah amanah. Selama kita menjaga amanah itu, selama kita menunaikan hak orang lain, selama kita berjalan dengan jujur, maka insya Allah, kita tidak akan ditinggalkan." Tepuk tangan menggema, bukan sekadar tanda setuju, tapi tanda bahwa hati mereka tersentuh. Banyak karyawan meneteskan air mata, karena mereka tahu kata-kata itu lahir dari luka, dari kejatuhan, dari perjalanan batin seorang pemimpin yang berubah. Di malam terakhir minggu itu, Adrian berdiri lagi di balkon kantornya, menatap langit berbintang. Ia tersenyum dalam tangis yang samar. Sosok lelaki tua itu mungkin tak akan pernah ia temui lagi. Tapi kini ia tidak lagi merasa kehilangan. Karena setiap kata, setiap nasihat, sudah menjadi kompas baru dalam hidupnya. "Terima kasih, orang tua," bisiknya. "Kau datang seperti angin, lalu pergi tanpa jejak. Tapi anginmu menghidupkan api dalam diriku. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi menahan hak orang lain. Aku tidak akan lagi membiarkan kesombongan menguasai hatiku. Aku ingin berjalan dengan ridha Allah." Dan di malam penuh bintang itu, Adrian tahu, inilah puncak perjalanan panjangnya. Bukan sekadar menyelamatkan perusahaan, tapi menyelamatkan dirinya sendiri.